Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat religi dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya adalah berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali, adabus siyami tayyibul ghidai wa talkur mirai wa mujanibatul hibah wa rafqul kadhib wa tarkul ada wa saunul jawarihi nganil kobaih. Artinya ada berpuasa yakni mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Sahabat religi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada berpuasa ada 6. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyibah. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara syar'i. Beberapa makanan dikenal sangat lezat seperti cumi-cumi, rempelo, hati, otak, dan sebagainya. Tetapi semua makanan ini mengandung protein sangat tinggi yang dalam jangka pendek atau panjang bisa merugikan kesehatan, khususnya bagi mereka yang telah mengidap kolesterol tinggi. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, adalah kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Intinya adalah makanan yang secara kesehatan baik untuk dikonsumsi, juga halal secara syar'i. Syukur-syukur makanan itu ada tuntunannya di dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua adalah menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja. Tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjerumus pada pertengkaran. Wa inimru'u qatalu au satamahu falyakul inni shaiman marrataini. Artinya, dan jika seorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucap hal ini 2 kali. Jadi ungkapan aku sedang berpuasa, sebagaimana dimaksud dalam hadis di atas, adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar dengan pihak lain di bulan Ramadan. Intinya, kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama di saat kita sedang berpuasa. Sahabat religi dimanapun Anda berada. Yang ketiga yaitu menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjalankan lisannya, dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa apabila kita tidak berhati-hati. Artinya, banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah, dan sebagainya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan kita dapatkan. Alamatul insani fi hifdil lisan. Keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Sahabat religi rahimakumullah. Yang keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal yang penting. Sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal tersebut
sebagaimana disinggung oleh Rasulullah dalam hadisnya, fattaku syahru Ramadan fa inna hasanatin tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'atun. Takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipatkan, sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga dan lapar dari pagi dini hari hingga saat maghrib, akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman dan oleh karenanya merupakan kemaksiatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan kita benar-benar harus dapat menjaga lisan agar tidak sekali-kali menggunakan untuk menyakiti orang lain seperti menfitnah, menghina, dan lain sebagainya. Yang keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaknya kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata dan telinga kita hendaknya selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipatkan dalam bulan suci ini. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, karena banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana dikhawatirkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'un wal atsin. Banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa selain daripada lapar dan dahaga. Sahabat religi rahimakumullah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ampunannya yang sebesar-besarnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.